Padahal dulu laku nggak banyak, cuma 20 kilo dikerjakan manual biasa, naik terus sampai bisa habis 2 ton per 10 hari, sampai dikirim ke Tiongkok, Taiwan, Singapura, Malaysia. Wah, mantap bener. Pertama, ini bahan dasar jagung perintilan, yang dipakai itu jagung besar, biasa diantar langsung dari Boyolali. Semisal ada petani lokal juga di storein. Kita menerima juga dan menyiapkan itu 200 kilo per hari. Langsung kita masukkan aja ya di tempat perebusan super jumbo. Sekali merebus 100 kilo jagung sambil diberi air kapur sekitar 7 ons. Fungsinya untuk melepaskan kulit ari dari jagung. Ini direbus selama 2 jaman. Jika di permukaan ada kulit ari bisa sambil diangkat ya guys. Kenapa memilih usaha ini? Realistis saja, kepengen meningkatkan perekonomian. Kebetulan sekolah di pertanian, terus punya ide. Ketika lihat banyak yang petani jagung, saya inisiatif untuk mengolah menjadi emping jagung dengan belajar sama orang juga yang mengerti membuatnya. Kita memulai dengan alat apa adanya, manual. Seiring waktu mengembangkan, ada mesin untuk mempermudah produksinya. Nah, ini sudah matang, jagungnya kita angkat dipindahin ke wadah serokan. Jadi tandanya itu cuma kulit arinya melepas gitu guys dari serokan, kemudian dipindahkan di bak yang berisi air bersih untuk dicuci ya hasil jagung yang setelah direbus. Sambil diaduk-aduk biar kulit arinya juga ngelupas, mumpung masih panas juga, sampai bener-bener bersih. Nanti 2 kali dibilas air juga. Memasarkannya itu dulu kita sistem tradisional ya, titip jual ke pasar-pasar, ke warung, dibantu juga sama karyawan, dibuat keliling di sini. Produknya juga original ya, ada yang dibuat dijual lagi, ditambahkan bumbu varian rasa sendiri, balado, keju, pedas, dan lain sebagainya. Nah, ini proses dibilas 2 kali tadi ya guys. Kemudian direndam 1 malam. Jika sudah direndam 1 malam, terus jagung dicuci lagi sampai benar-benar bersih, kinclong, dan glowing pastinya. Setelah itu kita kukus ya sebanyak 100 kilo selama 1 jaman aja. Cepet kok. Kalau boleh cerita sedikit, dulu masih inget banget merintis itu kita nggak banyak, cuma 20 kilo, 30 kilo sehari. Soalnya mesinnya juga masih manual karena kita pengen meningkatkan dari hasil penjualan, upgrade alat juga ya, yang bisa hasilkan lebih banyak emping jagung. Dari situ kita naik terus jadi 50 kilo, 100 kilo, bahkan 200 kilo per hari. Wah, banyak banget. Nah, ini sudah matang ya dikukus. Wah, aromanya seger bener guys. Uapnya udah ngebul, jagung juga sudah agak lembut. Baru kita masuk proses pemipihan butiran jagung menjadi gepeng untuk diolah menghasilkan emping jagung menggunakan alat spesial khusus. Kemudian langsung dijemur di sini ya, di terik panas matahari sekitar 2 jaman. Tergantung cuaca juga. Kalau hujan ya wassalam, nggak produksi dulu. Tapi semisal dadakan hujannya itu ditutup terpal plastik. Soalnya kalau basah itu riskan dari jamur gitu guys. Sambil diratain, dibolak-balik juga ya kalau udah kering. Sempet juga diremehkan, dipandang sebelah mata. Wah, bakul emping gitu. Ada juga yang bilang empingnya nggak enak, nggak usah beli di sana. Dituduh pakai bahan aneh-aneh juga pernah. Nah, tapi dari tuduhan seperti itu kita anggap sebagai cambukan aja untuk terus memperbaiki produk lebih baik serta membuktikan dengan tindakan aja. Oke, ini sudah kering, kita angkat lagi ya. Tandanya ketika diraba agak keras-keras gitu. Bahkan ketipu juga pernah hampir ratusan juta ya. Tapi kita nggak pernah nyerah, anggap aja pelajaran untuk evaluasi serta lebih hati-hati lagi. Sebenarnya nggak nyangka, dulu manual cuma di tempat kecil, sekarang bisa memperluas tempat produksi. Kita terus menjaga semangat untuk mengembangkan. Mungkin kalau bukan doa dari orang tua, keluarga, pelanggan yang setia, loyal sama kita, serta karyawan yang selalu mensupport, langkah kita tidak akan sampai di titik ini. Senang dan bangga ya tentunya. Kita lanjut proses mengayak ya, atau menyaring serpihan kecil. Jadi walaupun emping jagung begini, tapi produknya juga pernah dikirim ke Belanda, Tiongkok, Taiwan, Singapura, Malaysia. Kalau Indonesia hampir merata ya, dari Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi, Papua juga pernah, dan masih banyak lagi. Masuk proses pembumbuan paling penting. Cukup simpel bumbunya, ada bawang putih 2 kilo untuk 200 kilo jagung, blender sampai halus sama air. Terus garam 24 pack yang sudah dicuci bersih, ditumbuk halus, dicuci lagi sampai bersih, baru dicampur sama bawang putih. Jadi bener-bener gampang kan guys. Kuncinya bisa bertahan usaha sampai saat ini. Bahan yang digunakan aman, bumbu juga bisa dilihat sendiri, cukup simple, asal sehat buat yang mengkonsumsi. Semua kalangan bisa merasakan juga. Menjaga kepercayaan kepada pelanggan baru maupun lama, karena mereka lah bos kita yang membuat bertahan ya. Kemudian bumbunya kita tuangkan di jagung yang kering tadi ya. Dikira-kira aja 1 ember jagung itu bumbu cukup 1 gelas begitu. Terus nanti dikopiok-kopiok sampai bumbu tercampur supaya semakin nikmat juga tentunya. Jika sudah, nanti akan dikumpulin di wadah, ditunggu 1 jaman agar meresap sempurna. Kemudian baru deh dijemur lagi sekitar 2 jaman ya. Jadi seperti yang awal tadi. Serta perlu diayak juga agar hasil tetap bagus. Moral story-nya adalah tanamlah dengan baik, rawat dengan sabar, dan percayalah hasil panen yang indah akan datang pada waktunya. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat proses dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru gimana? Sebenarnya kalau ditiru itu nggak masalah ya. Kalau ada yang mau nyoba bikin silakan aja, lihat videonya, karena semakin
semakin banyak yang bikin, pasti semakin banyak orang yang tahu kan. Jadi semakin seru juga. Toh ilmunya juga bermanfaat, nikmat sekali rasanya bisa berbagi ilmu. Wah, mulia sekali ya guys. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain emping jagung kriuk kres-kres sedikit asin ini bisa banget dikirim-kirim. Hubungi di sini aja. Semoga bermanfaat. Sama buat sahabat yang mau belajar bareng, konten kreator juga bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.